Halo, selamat datang di Yuk Dengar Dulu, tempat kita berhenti sejenak, buka telinga, dan coba pahami cerita dari sudut pandang lain. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi waktu untuk. Yuk, dengar dulu. Oke, hari ini kita mau coba kupas tuntas soal fenomena yang ya cukup sering kita dengar ya. Tanah longsor di Indonesia, kadang disebut juga gerakan tanah. Kita udah kumpulin macam-macam bahan nih. Ada berita, data dari BPBD, ada juga kajian ilmiah. Tujuannya, biar kita semua termasuk kamu, dapat gambaran yang utuh tapi tetap ringkas gitu tentang ancaman ini. Nah, kita mulai dari yang dasar dulu kali ya. Apa sih sebenarnya tanah longsor itu? Sama nggak sih sama gerakan tanah? Iya, ini pertanyaan bagus, host. Karena istilahnya itu suka dipakai gantian ya. Gini, kalau dari sumber kayak Wikipedia, gerakan tanah itu istilah umumnya. Jadi, ya perpindahan massa tanah atau batuan aja di lereng karena gravitasi. Bisa pelan, bisa cepat. Oke, itu gerakan tanah. Nah, tanah longsor itu lebih spesifik. Itu salah satu jenis gerakan tanah. Yang geraknya itu cenderung ya cepat dan tiba-tiba gitu. Jadi bisa dibilang semua longsor itu ya gerakan tanah. Tapi nggak semua gerakan tanah itu longsor yang heboh gitu ya. Paham-paham. Jadi longsor itu yang geraknya cepat, yang sering bikin kaget itu ya. Oke, nah ini nih yang bikin penasaran. Kenapa sih larang yang kayaknya diem aja gitu tiba-tiba bisa ambrol? Penyebabnya apa aja? Penyebabnya ini kompleks ya. Gabungan antara kondisi si lerengnya sendiri sama faktor pemicu dari luar. Kita bisa bagi dua lah kasarnya. Faktor alam sama faktor manusia. Alam dan manusia, oke. Yang alam dulu deh. Kalau alam, yang paling jelas ya, gravitasi di lereng yang curam. Pernah dengar kasus Ponorogo? Nah, itu ada lereng yang kemiringannya lebih dari 40 derajat. Itu udah rentan banget secara alami. Terus, kondisi ini bisa diperparah sama hujan deras atau hujan yang lama. Air hujan ya? Kenapa itu? Karena air hujan itu meresap ke tanah. Bikin tanahnya jenuh, jadi lebih berat. Nah, ikatan antar butir tanahnya juga jadi lemah, gampang longsor jadinya. Berarti jenis tanahnya juga ngaruh banget dong ya? Ada tanah yang lebih gampang longsor gitu. Tepat sekali. Misalnya nih, tanah dari pelapukan batuan vulkanik yang tebal dan banyak lempungnya. Itu sifatnya gampang nyerap air, bisa ngembang, jadi berat, sekaligus licin. Wah, Kalau di bawah lapisan tanah kayak gitu ada lapisan batuan yang keras, yang kedap air. Nah, itu bisa jadi kayak perosotan alaminya. Jadi bidang gelincir. Selain itu, ya gempa bumi juga bisa memicu. Getarannya itu kan, sama erosi di kaki lereng, entah karena sungai atau ombak, itu juga bisa bikin lereng jadi nggak stabil. oke. Faktor alamnya banyak juga ya ternyata. Tapi tadi disebut ada faktor manusia juga. Sepenting apa sih peran kita, manusia, dalam bikin longsor ini? Peran manusia ini sering banget jadi pemantiknya di kondisi alam yang mungkin udah agak rawan. Contoh paling gampang, penggundulan hutan. Iya, itu sering disebut-sebut. Betul, akarnya kan hilang, jadi nggak ada yang nahan tanah. Terus perubahan tata guna lahan. Misalnya hutan diubah jadi pertanian intensif, kayak kasus kebun jahe di Ponorogo itu. Itu kan dari hutan pinus diubah. Itu bisa ganggu keseimbangan air sama kekuatan tanah. Jadi nggak bisa sembarangan ubah fungsi lahan ya? Iya, bahkan nih, bikin terasering yang niatnya bagus buat nahan erosi, kalau nggak dibarengi saluran pembuangan air yang benar, malah bisa jadi kolam di lereng. Numpuk air di situ kan bahaya. Oh, iya juga ya. Niat baik tapi caranya salah, malah jadi masalah. Terus kalau pembangunan gimana? Kayak bikin rumah atau jalan gitu? Nah, itu juga. Pembangunan seringkali butuh motong lereng, atau istilahnya cut and fill. Jadi ngeruk bagian atas, terus tanahnya dipindahin ke bawah buat ngeratain. Kalau nggak dihitung benar-benar kestabilannya, ya bisa longsor. Kayak yang diduga terjadi di kasus Nagrek itu, yang dekat persiapan lapangan bola. Oh, yang itu ya? Iya, beban dari bangunan di atas lereng, atau bahkan getaran dari mesin atau lalu lintas yang padat, itu juga bisa nambah resiko. Jadi ya, aktivitas kita sehari-hari itu punya andil lah. Dengar penyebabnya aja udah bikin agak ngeri ya. Kalau beneran kejadian, longsor ini dampaknya separah apa sih? Buat orang-orang, buat lingkungan. Wah, dampaknya ini luas banget dan ngerusak. Yang paling utama dan menyedihkan, ya jelas korban jiwa atau luka-luka.
Kayak di Ponorogo itu kan ada puluhan yang hilang, terus di Nagreg ratusan warga terdampak langsung. Iya, itu yang paling kita nggak mau dengar ya. Betul. Terus kerusakan fisik. Rumah, jalan, jembatan bisa hancur atau rusak parah. Ini nyambungnya ke kerugian ekonomi. Lahan pertanian nggak bisa dipakai lagi, akses jalan putus, pariwisata bisa terganggu, belum lagi biaya perbaikan yang mahal banget. Itu baru dari sisi manusia dan ekonomi. Lingkungannya juga kena. Vegetasi penutup tanah hilang, bisa jadi erosi lagi, air bisa tercemar, habitat hewan rusak. Waduh, Dan ada dampak sosialnya juga. Orang harus ngungsi, kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian. Ini bisa bikin trauma juga. Proses pemulihan lahannya pun lama banget. komplit banget ya dampaknya. Bener-bener masalah serius ini. Nah, melihat risikonya segede ini, apa sih yang bisa kita lakuin? Bisa dicegah nggak sih? Atau minimal dikurangin risikonya? Bisa. Kuncinya itu dimitigasi. Usaha ngurangin resiko sama kesiapsiagaan. Jadi kita siap kalau sewaktu-waktu kejadian. Dan ini tanggung jawab kita semua, bukan cuma pemerintah aja. Masyarakat juga berperan berarti ya? Penting banget. BPBD Pangkal Pinang misalnya. Itu sering nekenin peran aktif masyarakat. Mulai dari hal sederhana, kenali lingkungan kita, ada tanda-tanda bahaya nggak? Terus ikut nanam pohon yang akarnya kuat, jaga saluran air jangan sampai mampet, sampai punya rencana darurat buat keluarga kalau harus evakuasi. Oke, jadi dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat ya. Kenali, tanam, jaga saluran air. Kalau dari sisi yang lebih gede, teknologi atau pemerintah gitu. Teknologi sekarang makin canggih ya. Ada yang namanya Early Warning System, EWS. Pakai sensor-sensor getaran atau kemiringan tanah. Datanya bisa dikirim langsung. Bahkan ada contoh di Manado disebar lewat Twitter. Jadi bisa kasih peringatan lebih dini. Wah, keren juga itu. Kalau pemerintah, perannya juga vital. Mereka yang bikin pemetaan daerah mana aja yang rawan, kayak yang udah dirilis BPBD DKI Jakarta misalnya, terus ngelakuin kajian teknis yang mendalam, kayak PVMBG di Nagreg itu. Mereka juga nyediain data bencana, ngasih penyuluhan, dan yang paling penting ya, menegakkan aturan tata ruang. Jangan sampai ada bangunan di tempat yang jelas-jelas berbahaya. Sip, sip. Jadi kombinasi kesadaran kita semua, teknologi sama kebijakan pemerintah ya. Ini jadi bikin mikir juga sih. Mungkin sebagai penutup nih ya, pertanyaan buat kita renungin bareng. Sejauh mana sih pembangunan yang kita lakukan, apalagi di daerah-daerah miring atau perbukitan, itu udah benar-benar mikirin risiko longsor ini. Jangan-jangan kita tanpa sadar malah nanam potensi bencana ya di masa depan, kayak kasus cut and fill tadi, atau beban bangunan yang makin banyak di kota-kota yang berlereng. Terima kasih sudah dengar sampai akhir, semoga ada yang bisa kamu bawa pulang, walau hanya satu pemikiran kecil. Like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Yuk, dengar dulu.